Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Junia Ellen Maulidianata, NRP 11101181033 dari kelas 3 D4 Teknik Elektronika D. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode Newton. Apa itu metode Newton? Metode Newton adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan akar-akar dari suatu persamaan. Ingin tahu kejelasan dari metode Newton? Simak video saya berikut ini. Seperti yang sebelumnya sudah saya katakan bahwasanya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode Newton-Raphson. Yang mana metode Newton-Raphson sendiri yaitu salah satu metode untuk mencari akar-akar pada suatu persamaan. Langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui sebuah gambar yaitu ada lingkaran dan di tengahnya terdapat bangun persegi. Tentukan jari-jari lingkaran di bawah ini dengan menghitung secara numerik dengan metode Newton-Raphson dan berapa luas daerah yang diarsir tersebut. Jika diketahui sebuah persegi terletak tepat di dalam sebuah lingkaran dan persegi tersebut memiliki panjang sisi 14. Untuk menyelesaikan soal seperti tadi, maka dibagi beberapa cara. Yang pertama yaitu mencari nilai jari-jari lingkaran, yang kedua mencari nilai persamaannya, kemudian yang ketiga mencari akar-akar persamaan, dan yang keempat mencari luas daerah yang diarsir. Langsung saja ke step pertama, yaitu mencari nilai jari-jari lingkaran. Pada soal diketahui sebuah persegi di dalam bangun lingkaran, yang mana persegi ini memiliki sisi 14 cm, yaitu AB 14 cm, BC 14 cm, CD 14 cm, dan DA 14 cm. Untuk mencari nilai jari-jari lingkaran, maka kita bisa menggunakan suatu cara yaitu dengan rumus Pythagoras. Yang mana di sini persegi saya bagi menjadi dua. Seperti ini. Kemudian jadi seperti ini, yaitu di sini ada titik A, titik B, dan titik D. Dalam suatu rumus Pythagoras, untuk mencari sisi miring, yang mana di sini sisi miring dari B dan D, yaitu akar dari AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Kita lihat di sini, panjang sisi AB yaitu sama 14 cm. Langsung saja kita masukkan di sini 14 kuadrat ditambah panjang sisi AD yaitu dari A ke D sama di sini juga 14 cm. Maka langsung saja 14 kuadrat ditambah dengan 14 kuadrat akan sama dengan akar dari 196 ditambah 196. Maka hasil dari sisi miring BD akan sama dengan 14 akar 2. 14 akar 2. Nah, setelah diketahui sisi miring, maka di sini kita bisa mencari jari-jarinya. Yang mana jari-jari suatu lingkaran akan sama dengan setengah dari diameter lingkaran. Di sini sudah diketahui bahwasanya sisi miringnya adalah 14 akar 2. Jadi untuk mengetahui jari-jarinya, karena jari-jari merupakan setengah dari diameter, maka R jari-jari akan sama dengan setengah dikali dengan 14 akar 2. Hasilnya akan sama dengan 7 akar 2. Next. Kemudian step yang kedua yaitu mencari nilai persamaannya. Tadi sudah diketahui bahwasanya nilai R sama dengan 7 akar 2. Bagaimana untuk mencari nilai persamaannya? Kita hitung dulu, 7 akar 2 akan sama dengan 96. Untuk step yang ketiga yaitu mencari akar-akar persamaannya. Yang pertama, kita harus menentukan nilai sembarang sebagai nilai awal atau sebagai nilai X1. Di sini saya mengambil contoh X1 akan sama dengan 10 dan nilai E toleransi akan sama dengan 0,0001, yang mana semakin kecil nilai toleransi, maka akan sangat mendekati nilai kebenarannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari nilai Fx1. Nilai Fx1 akan sama dengan X kuadrat min 98. Ini adalah suatu persamaan yang awal tadi.
Langsung saja kita masukkan nilai X. Di sini saya mengambil contoh 10. Langsung saya masukkan 10 kuadrat min 98. Maka hasilnya yaitu 2. Kemudian untuk f aksen X1, yaitu f aksen ini merupakan turunan dari nilai f tadi. Kemudian f aksen X1 turunannya yaitu 2X. Langsung kita masukkan X karena di sini 10, maka 2 dikali 10 akan sama dengan 20. Nah, ini merupakan iterasi yang pertama. Karena di sini 2 merupakan kurang dari toleransi, maka kita akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Kita lanjut ke iterasi pertama. Sebelumnya telah diketahui bahwasanya nilai fx1 sama dengan 2 dan f aksen x1 sama dengan 20. Nilai ini akan berkaitan dengan iterasi selanjutnya. Kita lihat iterasi 1. Untuk mencari nilai x2 akan sama dengan x1 min f x1 per f aksen x1, yang mana nilai f x1 yaitu 2 dan nilai f aksen x1 sama dengan 20. Di sini bisa langsung kita masukkan, yaitu 10 min 2 per 20, maka hasilnya adalah 9,9. Kemudian kita mencari fx2, yaitu x kuadrat min 98. Ini merupakan persamaan yang awal tadi. Kita masukkan nilai x yang sudah kita cari, yaitu 9,9. Kita masukkan 9,9 kuadrat min 98. Nilainya akan sama dengan 0,01. Kemudian f aksen x2, yaitu turunan dari x2 sama, yaitu 2x. Kita langsung masukkan 2 dikali x-nya, yaitu 9,9 akan sama dengan 19,8. Di sini dapat diketahui bahwasanya nilai fx2 yaitu 0,01. Nilai ini lebih besar dari nilai toleransi, yang mana nilai toleransi adalah 0,001. Kita lanjut ke iterasi 2. Sebelumnya telah diketahui bahwasanya x2 sama dengan 9,9, fx2 sama dengan 0,1, dan f aksen x2 sama dengan 19,8. Lanjut ke iterasi kedua dengan cara mencari nilai x sama dengan nilai x sebelumnya, yaitu x2 min f x2 per f aksen x2, yang mana f x2 bisa kita lihat di sini, yaitu sebesar 0,01. Kita masukkan 0,01 per f aksen x2. Di sini sebesar 19,8. Kita masukkan. Maka 9,9 dikurangi 0,01 per 19,8 akan sama dengan 9,89949494 sekian. Kemudian mencari nilai fx3. Rumusnya sama, yaitu dengan persamaan awal tadi, x kuadrat min 98. Kita masukkan nilai x yang telah kita cari, nilai x. Kemudian dikuadratkan dan dikurang 98. Hasilnya akan sama dengan 0,0000 sekian. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa mencari nilai f aksen x3 dengan cara turunan dari x3. Sama, yaitu 2x. Langsung dimasukkan 2 dikali x-nya, 9,89 sekian. Maka hasilnya akan sama dengan 19,79 sekian. Dapat kita lihat kembali nilai dari fx3. Ternyata nilai yang didapat merupakan nilai kurang dari 0,00001. Maka kita berhenti sampai dengan iterasi kedua, karena nilai yang didapatkan sudah di bawah 0,001. Langkah yang keempat yaitu kita mencari luas daerah yang diarsir. Di sini diketahui bahwasanya lingkaran yang diarsir, kemudian terdapat persegi yang tidak diarsir. Nah, untuk mencari daerah yang diarsir, berarti luas lingkaran dikurangi luas persegi. Kita cari satu persatu. Yang pertama yaitu luas lingkaran. Luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Kita langsung masukkan pi-nya 3,14, kemudian r kuadrat yaitu nilai dari ini.
kita masukkan nilainya, kemudian dikuadratkan, dan hasilnya akan sama dengan 308 cm. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita mencari nilai luas persegi, yaitu dengan rumus S kuadrat. Karena setiap sisinya dia sama, yaitu 14 cm, maka langsung saja kita masukkan 14 kuadrat sama dengan 196. Nah, lanjut. Maka luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas lingkaran minus luas persegi, yaitu 308 min 196. Maka luas lingkaran akan sama dengan 112 cm. Langsung saja untuk simulasi programnya kita bisa menyalakan software XAMPP Control Panel dengan men-start Apache, MySQL, dan FileZilla. Setelah kita start semuanya, barulah kita bisa menggunakan file program kita. Sebelumnya di sini saya sudah tampilkan program dari metode Newton, yang mana metode Newton ini merupakan metode untuk mencari akar-akar suatu persamaan. Di sini ada rumusnya, yaitu mat.po x2 nilai 98, karena tadi persamaannya kita temukan yaitu x kuadrat min 98, kita bisa masukkan di sini. Karena bentuknya kuadrat, x kuadrat, maka kita bisa memasukkan x, 2 di sini. Kemudian function hitung, ini adalah program untuk menghitungnya. Langsung saja kita simulasikan hasil dari programnya. Ini dia simulasinya. Jadi di sini kita bisa membandingkan. Kita masukkan nilai x, yang mana tadi nilai x akan sama dengan 98, dan nilai toleransi yang saya gunakan yaitu 0,001. Kemudian kita bisa langsung tekan hitung. Nah, di sini akan keluar nilai dari metode Newton dengan simulasi program, yaitu diketahui akarnya akan sama dengan 9,8994 sekian, dan nilai ini sama dengan nilai yang menggunakan metode numerik dengan perhitungan. Dan pada metode Newton ini terdapat beberapa iterasi, yaitu mulai dari iterasi 0 dan juga iterasi sampai dengan iterasi 8. Karena di sini hasilnya sudah sama, maka dapat dikatakan perhitungan manual dengan program dapat dikatakan benar. Mungkin cukup sekian dari saya, banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.